Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Wuno, NIM 222314275. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah statistik. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana tabulasi data menggunakan SPSS. Dalam pembuatan tabulasi menggunakan SPSS kali ini, kita menggunakan 4 variabel, yaitu SPIP sebagai variabel X1, KDSM sebagai variabel X2, PTI sebagai variabel X3, dan KLK sebagai variabel Y, dan kita akan melakukan beberapa uji. Sebelum melakukan beberapa uji, langkah awal yang perlu kita lakukan dalam melakukan tabulasi data di SPSS yaitu pindahkan semua data yang akan diolah dari Excel menuju SPSS dengan mengcopy seluruh data dan dipastikan pada SPSS. Setelah melakukan langkah ini, kita bisa melakukan uji deskriptif awal. Uji deskriptif awal dilakukan untuk menjelaskan atau mengetahui min, rata-rata, dan standar deviasi mengenai data kuesioner yang sedang kita teliti. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan pada uji deskriptif awal yaitu klik pada Analyze, Deskriptif Statistik, Deskriptif. Setelah itu, pindahkan seluruh total variabel kepada variables. Klik OK. Jangan lupa untuk menceklis min, standar deviasi, minimum, dan maksimum, continue, dan OK. Setelah melakukan langkah ini, untuk hasil output deskriptif awal dapat disimpulkan yang pertama, variabel SPIP atau X1 dari data di atas dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum yang ditemukan 36, nilai maksimum 56, min 44,33, sedangkan standar deviasinya adalah 3,956. Yang kedua, variabel KSDM atau X2 dari data di atas dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum 23, nilai maksimum 42, min 32,75, sedangkan nilai deviasinya 4,173. Yang ketiga, variabel PTI atau X3 dari data di atas dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum 15, nilai maksimum 24, min 19,11, standar deviasinya adalah 1750. Yang keempat, variabel KLK sebagai variabel Y dari data di atas dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum 25, nilai maksimum 38, min 31,00, sedangkan deviasinya adalah 2,599. Yang selanjutnya, uji validitas. Uji validitas adalah uji ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur dalam mengukur apa yang sedang diukur. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam uji ini adalah kurang dari 0,05, maka data tersebut dianggap valid. Langkah-langkah dalam melakukan uji validitas yang pertama, klik Analyze, selanjutnya Correlate, selanjutnya Bifurcate. Setelah itu, pindahkan semua data variabel kepada variabel. Jangan lupa untuk menceklik list person to tired and flag. Setelah itu OK. Untuk output, selanjutnya output yang dihasilkan dari uji validitas berdasarkan tingkat signifikan yaitu kurang dari 0,05, maka data tersebut dianggap valid. Maka kita lihat contoh pada SPIP1, total SPIP yaitu percent correlate-nya yaitu 0,574. Tingkat signifikasinya adalah 0,000. N ini menyatakan banyaknya responden. Berdasarkan total SPIP dapat kita lihat dan kita ketahui bahwa data yang diuji ini dianggap valid karena nilai signifikansinya rata-rata kurang dari 0,05. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas perlu dilakukan dalam penelitian ini untuk menilai konsistensi responden pada saat mengisi kuesioner yang dibagikan. Dalam menentukan dan menguji reliabilitasnya penelitian, kita dapat menggunakan uji statistik Cronbach alpha dengan kriteria nilai Cronbach alpha adalah yang pertama, jika alpha lebih besar dari 0,90 maka reliabilitasnya sempurna. Yang kedua, jika alfa antara 0,70 sampai 0,90 maka reliabilitasnya tinggi.
Yang ketiga, jika alfa 0,50 sampai 0,70, maka reliabilitasnya moderat. Yang keempat, jika alfa kurang dari 0,50, maka reliabilitasnya rendah. Selanjutnya, langkah-langkah uji reliabilitas. Yang pertama, klik pada Analyze, setelah itu Scale, setelah itu Reliability Analyze. Yang kedua, masukkan seluruh item variabel X dan Y ke kolom item. Pastikan pada kolom model terpilih alfa. Yang selanjutnya, klik OK. Setelah melakukan langkah-langkah di atas, hasil uji reliabilitas yang dihasilkan adalah dari hasil uji diperoleh dengan nilai Cronbach alpha yaitu 0,834. Ini menunjukkan bahwa seluruh item memiliki reliabilitas tinggi. Selanjutnya uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran sebuah data. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data penelitian terdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak terdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja pada hasil uji normalitas. Dari hasil uji normalitas di atas, dengan nilai signifikansi sebesar 0,200, ini menyatakan bahwa hasil uji ini terdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan kuat antara variabel bebas atau variabel independen. Di sini, variabel independen yaitu variabel X dan variabel terikat atau variabel dependen yaitu variabel Y. Pedoman keputusan berdasarkan nilai toleransi dan variance inflating factor. Yang pertama, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,01 dan variance inflating factor lebih kecil dari 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi atau bisa disebut lolos uji. Yang kedua, jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,01 dan variance inflating factor lebih besar dari 10, artinya terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Ini dapat disimpulkan bahwa tidak lolos uji. Langkah-langkah dalam uji multikolinearitas. Yang pertama, pada halaman data view pada pojok kanan atas, klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Setelah itu, pindahkan variabel X1, X2, dan X3 pada independen dan Y pada dependen. Selanjutnya, pilih statistik, klik pada Collinearity, Continue, dan OK. Hasil uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel output di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 dan Y lebih besar dari 0,01 dan nilai variance inflating factor juga lebih kecil dari 10. Ini menyatakan bahwa penelitian ini lolos uji multikolinearitas. Selanjutnya, uji heterokedastisitas. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari nilai residual pengamatan satu dengan residual pengamatan lain. Dasar pengambilan keputusan uji heterokedastisitas adalah yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja pada hasil uji heteroskedastisitas. Dari hasil output uji heteroskedastisitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansi variabel X dan Y lebih besar dari 0,05. Ini menyatakan bahwa penelitian ini tidak lolos uji heteroskedastisitas karena berdasarkan dasar penentuan uji heteroskedastisitas,
bahwa nilai signifikansi harus lebih kecil dari 0,05. Ada alternatif lain untuk menguji uji heteroskedastisitas, yaitu uji hetero dengan scatter plot. Pada uji ini ada beberapa syaratnya, yaitu yang pertama, titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0. Yang kedua, tidak mengumpul hanya di bawah atau di atas saja. Yang ketiga, tidak membentuk pola. Kita langsung saja pada hasil uji atau output uji hetero dengan scatter plots. Berdasarkan syarat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lolos uji hetero dengan scatter plots. Selanjutnya, uji analisis regresi linear berganda. Langkah-langkah dalam menguji analisis regresi linear berganda yaitu click analyze, regression, linear. Setelah itu, pindahkan total KLK sebagai variabel Y pada dependen dan total PTI, SPIP, dan KSDM sebagai variabel X kepada independen. Pada uji analisis regresi linear, kita akan melakukan uji R2, uji F, dan uji T. Yang pertama, uji R2. Uji R2 dilakukan untuk menguji atau mengetahui beberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Kita langsung saja pada hasil uji R2. Berdasarkan model Sumari ini, memiliki nilai R-square sebesar 0,847 atau 84,7%, yang berarti bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, uji F. Pada tabel INNOVA di atas menyatakan nilai signifikansi adalah 0,00, yang menyatakan bahwa hipotesis diterima karena 0,00 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, uji T. Dari nilai signifikansi pada hipotesis pertama sebesar 0,065, menyatakan bahwa hipotesis pertama ditolak karena 0,065 lebih besar dari 0,05. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya.